Patria o muerte, tanah air atau mati. Pekik itu yang kerap dikumandangkan oleh Fidel Alejandro Castro Ruz. Dalam setiap pidatonya yang panjang dan menggelora, hidupnya seperti hendak ia berikan seluruhnya untuk tanah air yang begitu ia banggakan, Kuba. Dari Havana, ia menggetarkan dunia, membuat semua orang melihat negara pulau kecil itu. Jika ada pemimpin sebuah negara yang berkali-kali mengalami percobaan pembunuhan dan lebih dari 4 dekade menjadi musuh bagi negara lain, tentunya pemimpin itu adalah pemimpin yang menarik. Fidel Castro, El Comandante, membuktikan itu. CIA berulang kali memelopori upaya pelenyapan Fidel Castro dari muka bumi. Dengan segala macam ditempuh, memberi racun dan bahan peledak pada cerutu yang biasa ia hisap, memberi dosis kematian LSD, memasukkan cyanida pada susu coklatnya, memberikan infeksi tuberkulosis di pakaiannya, ancaman-ancaman pembunuhan pada setiap kunjungan kenegaraan, sampai memberi obat perontok rambut dan jenggot agar wibawa dan karismanya merosot. Fidel Castro memimpin Kuba sejak revolusi bergulir di negeri cerutu itu pada tahun 1959. Dan hingga kini, sejak tahun itu, Amerika Serikat, negara tetangga Kuba, memperlihatkan ketidaksenangannya pada Castro, sehingga segala macam upaya untuk menggulingkan Castro atau bahkan melenyapkannya dari pentas dunia dirancang. Peristiwa Teluk Babi misalnya, sebuah peristiwa yang justru melemparkan rasa malu ke wajah Amerika Serikat sendiri pada tahun 1961, di mana Amerika Serikat di bawah koordinasi CIA mengorganisasi serbuan ke Kuba. Kita tahu serbuan tersebut gagal dan Kuba berhasil menyandra 1.000 lebih tawanan. Pada akhirnya, Amerika Serikatlah yang justru harus membayar makanan dan obat-obatan serta 53 juta dolar untuk ditukarkan dengan pembebasan para tawanan itu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kata Castro, imperialisme telah membayar kerugian perang. Kuba sendiri tak kalah menarik ketimbang Castro. Sejak revolusi bergulir, Kuba seolah menjadi negeri yang ajaib. Tak peduli embargo ekonomi memasung geliat perekonomian negara itu, Kuba tetap terdepan dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan untuk masyarakatnya, terutama soal kesehatan dan pendidikan. Pada 26 Juli 1953, jauh sebelum Fidel Castro menjabat sebagai Perdana Menteri atau Presiden, di Fort Mokanda, ia menyatakan ada 6 masalah yang kita harus segera mungkin menyelesaikannya secara bertahap. Masalah-masalah itu adalah masalah tanah, perumahan, industrialisasi, kesehatan, pendidikan, dan pengangguran. Benar saja, setelah Castro memimpin Kuba, masalah-masalah tersebut perlahan diselesaikan dan bahkan hingga kini hasilnya tampak mengagumkan. Kesehatan di Kuba misalnya. Seorang dokter dari rumah sakit ternama di Indonesia
yang sempat berkunjung ke Kuba menyatakan kekagumannya terhadap bagaimana Kuba mengurus kesehatan warga negaranya. Bagaimana negara berkembang seperti Kuba dapat mencapai indikator kesehatan yang sebaik itu? Tanya dokter tersebut. Angka kematian bayi di Kuba hanya 5,8 per 1000 penduduk. Di Indonesia, 40 per 1000 penduduk. Sangat jauh perbandingannya. Ini angka kematian yang sangat rendah. Bahkan jauh lebih rendah ketimbang angka kematian bayi di Amerika Serikat. Sementara itu, usia harapan hidup di Kuba mencapai angka 76 tahun dibandingkan dengan Indonesia yang hanya mencapai angka 66 tahun. Kuba sampai tahun 2003 saja telah memiliki 64.000 dokter yang siap melayani kurang lebih 12 juta penduduk. Berbeda dengan Indonesia yang hanya memiliki 34.000 dokter dan harus melayani 210 juta penduduk. Suatu ketika, saat bencana topan menerjang kawasan Katrina di New Orleans, Amerika Serikat, Fidel Castro merencanakan untuk mengirim 1.500 tenaga medis sebagai bantuan kemanusiaan. Namun, rencana itu tak diterima oleh pemerintah Amerika Serikat dengan alasan politis. Dan kemarin, saat musibah gempa mengguncang Yogyakarta, kita tahu bahwa dokter-dokter Kuba menunjukkan dharma baktinya di Yogyakarta. Dan kemarin, saat musibah gempa mengguncang Yogyakarta, kita tahu bahwa dokter-dokter Kuba menunjukkan dharma baktinya di Yogyakarta. Masing-masing keluarga di Kuba harus memiliki dokter yang memantau kesehatan para anggota keluarga. Itu memang menjadi kebijakan pemerintahan Kuba. Umumnya, penyakit yang sering dijumpai di Kuba adalah influenza, asma, dan kardiovaskuler. Jarang sekali penyakit TBC ditemukan. Dalam statistik Departemen Kesehatan Kuba, penyakit TBC tak lagi termasuk 10 penyakit yang sering ditemukan di Kuba. Lagi-lagi, jika di Indonesia, penyakit demam berdarah masih merupakan masalah laten. Di Kuba, penyakit itu dapat dikontrol dengan amat baik. Laboratorium riset di Kuba berhasil membuat sendiri reagen yang mampu mendeteksi penyakit mematikan ini. Kuba juga menyatakan dirinya sebagai negara yang bebas malaria. Pusat pelayanan kesehatan masyarakat tersedia bagi masyarakat Kuba dengan gratis dan disertai teknologi canggih. Rumah Sakit Hermanis Almeijeras atau RSHA, misalnya, rumah sakit yang terletak di tepi pantai kota Havana. Ini memiliki 900 tempat tidur dan merupakan rumah sakit terlengkap. Di kamar-kamar perawatannya terdapat kamar mandi, televisi, dan telepon. Di setiap ujung ruangan terdapat ruang makan dan ruang santai bagi pasien yang bosan di tempat tidur. Dari situ, terhampar pemandangan yang sangat indah menuju pantai Kuba dengan laut birunya. Rumah sakit itu memiliki peralatan kedokteran canggih yang dirawat oleh teknisi-teknisi khusus yang terlatih. Untuk masalah pendidikan kedokteran, Kuba melalui Latin America School of Medicine malah menyediakan beasiswa bagi pemuda-pemuda miskin dari seluruh negara Amerika Latin, Afrika, dan juga Amerika Serikat.
Di dunia internasional, Kuba tercatat sebagai negara yang aktif mengirimkan bantuan-bantuan tenaga medis, obat-obatan, dan peralatan kesehatan ke wilayah-wilayah yang tertimpa musibah, seperti saat tsunami menerjang Aceh atau gempa di Yogyakarta beberapa waktu lalu, dan atau ke negara-negara miskin. Sosialisme di Kuba menorehkan prestasinya dengan menggratiskan seluruh pendidikan bagi rakyatnya. Slogan-slogan untuk membangkitkan gairah belajar semacam "setiap orang adalah guru" atau "jika kau tahu, ajarkan. Jika kau tidak tahu, belajarlah." Itu bertebaran di lahan-lahan pertanian, perkebunan, pabrik-pabrik, dan di media massa. Kuba sering tampil kalimat "setiap orang Kuba adalah guru, setiap rumah adalah sekolah." Nah, tingkat melek huruf di Kuba terbilang tinggi. Sebelum Fidel Castro memimpin negara itu, angka buta huruf mencapai 30%. Kini, angka buta huruf di Kuba merosot sampai 0%. Komposisi jumlah guru dan murid juga merupakan fakta menarik. Di tingkat sekolah dasar, yang para muridnya sebelum pelajaran dimulai biasa mengucapkan himne lisan, "Pioneros por el comunismo, seremos como el Che," atau "komunis sebagai pelopor, kami ingin menjadi Che." Setiap 20 murid dilayani oleh 1 orang guru. Sedangkan di sekolah menengah, 1 orang guru mengajar 15 murid. Akibatnya, hubungan guru-murid berlangsung intensif. Guru di Kuba bukan mereka yang telah berhasil menggenggam akta mengajar, seperti yang terjadi di Indonesia. Guru di sana adalah guru lulusan universitas dan selalu mendapat pelatihan yang berkualitas dan intens. Bersama orang tua dan pegawai administrasi sekolah, mereka bekerja sama menyelesaikan setiap masalah pendidikan. Itu warisan dari nilai-nilai pendidikan Che Guevara, yang selalu dianggap sosok hero masyarakat Kuba. Pendidikan tidak selalu berakibat vertikal, tapi juga harus bersifat horizontal yang akan mengembangkan sikap solidaritas sesama rakyat. Lebih dari itu, dimulai sejak tahun 2000, pemerintah Kuba menggelar program yang dinamakan University for All. Program ini memberi kesempatan bagi seluruh rakyat Kuba, laki-laki, perempuan, sudah menikah ataupun belum, untuk menempuh pendidikan universitas. Program ini memberi kesempatan bagi seluruh rakyat Kuba, laki-laki, perempuan, sudah menikah ataupun belum, untuk menempuh pendidikan universitas. Tujuannya, Kuba ingin menjadi "A nation becomes a university." Salah satu pelaksanaan dari program ini adalah program pendidikan melalui televisi. Jadi, jika Anda sempat menonton televisi di Kuba, Anda akan berkesempatan pula menikmati pendidikan yang diberikan oleh para profesor di layar monitor televisi. Ada 394 jam siar untuk program pendidikan setiap minggunya, atau sekitar 63% dari total jam siar